Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini saya kepengen bahas teaser dari Mushoku Tensei yang sudah dirilis 6 bulan yang lalu. Awalnya saya nggak kepengen spoiler cerita anime ini, karena menurut saya nilai jual utama dari cerita ini adalah plot twist yang siap menghantui para penikmatnya di sepanjang cerita. Jadi saya peringatkan di awal video, buat kalian yang nggak tahu sama sekali tentang Mushoku Tensei dan ingin merasakan experience terbaik nonton anime ini, saran saya jangan tonton video ini sampai Mushoku Tensei rilis dan kalian menonton 3 episode awal Mushoku Tensei dulu. Atau kalau kalian tidak sabaran, kalian silakan baca 10 chapter pertama dari manganya. Biar kalian bisa merasakan seberapa menariknya plot twist pertama dalam ceritanya. Lalu setelah itu, kalian bisa tonton ulang video ini kalau kalian masih penasaran dengan spoilernya. Oke? Pertama-tama mari kita bahas dulu musik yang dipakai di dalam teaser ini. Sebuah teaser bisa menjadi spoiler yang sangat parah untuk suatu cerita anime, mulai dari scene hingga musik yang dipakai. Mari kita ambil contoh teaser season 2 Re:Zero, yang mana dalam teaser itu sangatlah hening dari musik. Ini merupakan pertanda bagi kita kalau tragedi dan keputusasaan akan semakin sering menghampiri Subaru di season 2 nanti. Lalu di teaser season 2 Tensura, musik yang digunakan sangat menggambarkan situasinya nanti yang akan lebih kelam dan penuh konflik besar karena penyerangan para orang Jepang ke negaranya Rimuru. Lalu di teaser Mushoku Tensei ini, musiknya sangatlah sukses membuat para penonton teriris hatinya dengan harapan dan kesedihan yang siap menunggu sang MC sepanjang animenya nanti. Bagi saya yang sudah baca light novelnya Mushoku Tensei, membuat saya sangatlah bersemangat sekaligus sedih ketika pertama kali menonton teasernya. Karena semua momen dramatis yang sudah dibaca dalam novelnya akhirnya ditunjukkan dalam visual dan musik yang mengagumkan. Sekarang mari kita bahas scene per scene-nya. Scene permulaan yang muncul menunjukkan sebuah desa atau kota, ladang dan seorang gadis kecil berambut hijau. Ini adalah scene yang menggambarkan seperti apa suasana desa lahirnya MC kita. Sebuah tempat yang damai, tenang, nyaman, dan indah yang divisualisasikan dengan ladang dan warna merah keindahan ketika terbenamnya sang surya. Seperti yang kita tahu, awal ceritanya Mushoku Tensei seakan-akan terasa seperti isekai pada umumnya, dengan MC yang hidup tenang, nyaman, dan penuh kebahagiaan. Dia adalah karakter yang memiliki bakat luar biasa dibandingkan orang biasanya, atau sering kita sebut sebagai overpower. Dan semua penggambaran ini benar-benar cocok dengan apa yang kita lihat di scene awal teasernya. Lalu mengenai gadis berambut hijau di tengah ladang, itu adalah pertama kali sang MC kita bertemu dengan heroin pertamanya yang bernama Sylvie. Scene berikutnya memperlihatkan kita cahaya biru yang turun dari langit dan menyebabkan kehancuran suatu kota. Ini adalah plot twist pertama dan paling ngehek di sepanjang cerita Mushoku Tensei. Scene ini memperlihatkan kepada kita kalau semua kenyamanan yang kita lihat di awal cerita ternyata hanyalah sebuah setup untuk menuju kepada alur cerita sebenarnya yang penuh dengan lika-liku dan keputusasaan. Ini adalah sebuah cahaya misterius yang muncul di tengah kota tempat tinggalnya salah satu heroin kita dan menyebabkan seluruh penduduk kota dan sekitarnya terteleportasi secara acak di seluruh penjuru dunia, termasuk semua keluarga sang MC. Insiden misterius ini kemudian disebut sebagai Mana Calamity. Dan inilah awal mula cerita petualangan sang MC yang mencoba pulang ke tanah kelahirannya sekaligus mencari tahu nasib semua keluarganya. Scene berikutnya, kita melihat seorang gadis berambut merah yang sedang berlatih dengan pedang. Dia adalah Eris, heroin kedua kita yang ikut terteleportasi di lokasi yang sama dengan MC saat terkena insiden Mana Calamity. Eris akan menjadi teman seperjalanan sang MC serta menjadi alasan utama kenapa sang MC kita ingin pulang. Karena dia merasa bertanggung jawab untuk mengantar Eris pulang dengan selamat. Dia juga adalah penduduk dari kota yang diperlihatkan hancur pada scene sebelumnya, dan dia bertekad untuk mengasah kemampuan berpedangnya agar bisa menjadi lebih kuat dan tidak menjadi beban bagi MC kita. Scene berikutnya adalah seorang pria berambut hijau yang membawa tombak dengan permata merah di jidatnya. Dia adalah karakter bernama Ruijerd yang merupakan orang dengan ras Supart. Dia bisa dibilang adalah penyelamat bagi sang MC kita dan Eris ketika mereka berdua terdampar di benua iblis. Selama perjalanan, Ruijerd akan bertugas sebagai pengawal mereka untuk memastikan MC kita dan Eris dapat sampai ke rumah dengan aman. Sebagai ras Supart, membuat Ruijerd sangatlah mudah untuk dibenci oleh orang-orang awam karena tersebar sebuah kisah yang mengatakan kalau ras Supart adalah ras yang berbahaya. Apalagi dengan rambut hijau dan permata yang ada di dahinya, membuat dia semakin sulit untuk menutupi identitasnya. Next scene, kita diperlihatkan MC kita sedang berada di atas kapal. Kalau nggak salah, ini adalah scene ketika sang MC dan kelompoknya sedang mencoba menyeberang ke benua sebelah.
karena satu-satunya akses yang memungkinkan untuk berpindah antar benua hanyalah melalui jalur laut. Dalam prosesnya menaiki kapal, MC kita bakalan kesulitan untuk mencari kapal yang mau membawa Rasupart sebagai penumpangnya. Dan kalau nggak salah, di sini MC kita bakalan ketemu dengan saudari ibunya yang bernama Therese Lateria. Dan Therese lah yang membantu sehingga Ruijerd bisa ikut naik ke atas kapal. Scene berikutnya, kita melihat seorang elf pirang dengan rambut bor, gadis penyihir berambut biru, dan seorang dwarf. Mereka adalah kelompok yang bergerak untuk mencari dan menyelamatkan MC kita yang terteleport akibat insiden Mana Calamity. Kelompok ini dibentuk oleh Roxy, si gadis penyihir berambut biru. Dia adalah orang yang mengajarkan sihir kepada sang MC dan dia sangat tertarik dengan kemampuan dan kepribadian sang MC. Karena merasa khawatir dengan nasib sang MC yang tidak jelas keberadaannya, Roxy pun memulai perjalanannya melintasi benua untuk mencari sang MC. Dan dalam perjalanannya, dia pun bertemu dengan gadis elf bernama Elinalis dan dwarf bernama Talhen yang merupakan mantan anggota party dari ayah sang MC dan bersedia untuk ikut membantu Roxy dalam misi pencariannya. Scene berikutnya, kita melihat Eris, Ruijerd, dan Rudeus yang terluka parah, lalu kita diperlihatkan seorang pria berambut putih. Ini adalah scene ketika mereka bertarung dengan Dragon God Ostred, si pria berambut putih ini. Scene ini, kalau nggak salah, adalah momen pertama kalinya sang MC kita yang sangat overpower dibuat tidak berdaya sama sekali. Bahkan ketika dia, Ruijerd, dan Eris sudah bertarung bersama-sama, mereka hanya mampu menggores Ostred. Malahan, semua karakter kita hampir mati pada saat pertarungan ini terjadi. Dari sini pun kita dibuat tersadar kalau MC kita bukanlah apa-apa di dunia ini karena masih banyak makhluk yang jauh lebih kuat daripada dirinya. Di sini kita juga bisa lihat kalau Ruijerd sudah botak dan menggunakan semacam ikat kepala. Semua itu dia lakukan untuk menyembunyikan identitasnya agar tidak ketahuan sebagai seorang Supart. Dia mencukur rambut hijaunya dan menutup permata di dahinya dengan ikat kepala sehingga membuat dia terlihat seperti ninja dari Naruto. Selain bertemu Ostred, mereka juga bertemu dengan seorang perempuan yang menggunakan topeng dan perempuan itu adalah Nanahoshi Shizuka. Karakter ini kemudian akan muncul kembali ketika MC kita sudah dewasa. Beberapa scene berikutnya, kita diperlihatkan akan seperti apa adegan pertarungan yang akan ditampilkan di animenya nanti. Untuk saya pribadi, saya nggak begitu peduli dengan kualitas animasi pertarungannya nanti, karena yang terpenting adalah ceritanya yang semoga saja tidak terpotong terlalu parah. Setelah itu kita melihat scene seorang gadis berambut emas dengan pria tinggi yang berpegangan tangan di bawah pohon. Itu kayaknya adalah scene flashback ketika orang tua dari MC kita mulai menjalin hubungan. Beberapa scene berikutnya memperlihatkan kita pemandangan dan dunia dari Mushoku Tensei. Karena memang fokus awal cerita dari Mushoku Tensei adalah perjuangan sang MC dan Eris yang ingin pulang setelah terdampar di benua iblis. Dan dengan adanya scene ini, harusnya kita bisa berharap kalau akan ada cukup banyak episode yang berfokus pada petualangan yang dilakukan sang MC kita. Next scene, kita melihat seorang perempuan dengan gadis kecil berambut merah. Ini adalah pelayan di rumah keluarga sang MC yang ternyata menjalin hubungan tersembunyi dengan ayahnya, sehingga membuat pelayan itu hamil dan kemudian melahirkan. Pelayan itu bernama Lilia dan anaknya adalah Aisyah, yang mana setelah terteleportasi, mereka berdua kemudian disandra oleh seorang bangsawan dan nantinya akan diselamatkan oleh MC kita dalam perjalanan pulangnya. Lanjut, untuk scene ini terlihat seorang perempuan bertelinga serigala dan pria bertopeng sedang bertarung. Kalau kalian ada yang ingat ini scene apa, bisa tolong komentar di bawah. Next adalah scene seorang gadis kecil yang sedang memeluk seorang pria sambil menangis. Itu adalah adik perempuan dari sang MC bernama Norn dan pria yang dia peluk adalah Paul. Mereka berdua terteleportasi bersama-sama ketika Norn baru saja lahir. Sehingga Paul harus membesarkan Norn sendirian di saat dirinya sedang putus asa karena terpisah dengan seluruh keluarganya. Hal ini menyebabkan Norn sangat sayang kepada ayahnya dan membuat dia akan membenci siapa saja yang menyakiti Paul. Karena Norn lahir di saat MC kita tidak sedang berada di rumah, membuat Norn dan Rudeus tidak pernah saling kenal, dan scene pertama kali sang MC kita bertemu dengan ayahnya akan menjadi plot twist kedua. Scene berikutnya terlihat seorang pria dengan tombak yang sedang berada di tengah api hijau. Scene ini saya lupa ceritanya tentang apa, tapi kayaknya ini adalah flashback ketika Rasupart dibantai habis-habisan dan menyisakan Ruijerd sendirian. Next scene, kita diperlihatkan kalau mata sang MC berwarna kuning sebelah. Ini adalah salah satu kemampuan yang MC kita miliki bernama Demon Eyes yang mampu melihat masa depan. Untuk pertama-tama, dia hanya mendapatkan satu mata saja, namun nanti kedua matanya pun akan menjadi Demon Eyes. Mata ini dia dapatkan secara tidak sengaja setelah bertemu dengan Kishirika, yang mana Kishirika memberikan mata itu sebagai tanda terima kasih atas makanan yang diterima dari Rudeus. Dan scene terakhir adalah sang MC kita pertama kali tereinkarnasi ke dunia Mushoku Tensei dan diberi nama Rudeus.
So, itu tadi adalah pembahasan scene per scene yang muncul di teaser Mushoku Tensei. Sudah cukup lama semenjak terakhir kali saya baca light novel Mushoku Tensei. Jadi ada beberapa scene yang mungkin sedikit melenceng dan mungkin saya benar-benar lupa scene tersebut. Bagi saya, daripada sebuah cerita isekai, Mushoku Tensei sudah seperti biografi kehidupan sang MC kita, yaitu Rudeus. Karena sepanjang cerita Mushoku Tensei, ini penuh dengan proses saat MC kita baru saja lahir, masuk masa anak-anak, remaja, dewasa, menikah, hingga punya anak, dan akhirnya meninggal. Untuk saat ini sebenarnya belum ada informasi yang pasti akan berapa episode adaptasi anime Mushoku Tensei. Tapi kalau menurut saya pribadi, kemungkinan Mushoku Tensei akan diadaptasi menjadi 2 core, yaitu 24 atau 26 episode, karena kalau melihat dari trailernya, sepertinya akan berakhir di volume 6. Dengan asumsi seperti ini, yang mana 2 episode pertama adalah prolog dan setup, episode 3 akan jadi awal munculnya plot twist pertama, episode 4-16 bakalan jadi perjuangan dan petualangan mereka menyeberangi benua iblis, episode ke-17-20 adalah saat Rudeus bertemu dengan Paul dan Norn, serta bakalan terjadi plot twist kedua, episode 21-22 bakalan jadi penyelamatan Aisyah dan Lilia, dan episode 23 bakalan terjadi pertarungan melawan Ostred, dan episode 24 bakalan jadi ending di mana MC kita akan berpisah dengan Ruijerd serta ditutup dengan plot twist ketiga. So, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang teaser Mushoku Tensei dan asumsi akan sejauh apa cerita Mushoku Tensei versi anime. Terima kasih sudah mau mendengarkan sampai di titik ini. Kalau kalian mau support channel ini bisa dengan donasi di link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di pembahasan Mushoku Tensei lainnya dan bye-bye.